Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Saat Paul pertama kali ke sana, kota itu terlihat sangat sepi dan sunyi, bahkan hotel yang akan mereka kunjungi sudah ditutup. Paul kemudian bertanya kepada seorang penduduk lokal di sana yang sedang membersihkan ikan, tapi dia tidak mau menjawabnya. Paul kemudian bertanya kepada Ray, orang yang mengerti bahasa Inggris, tapi begitu dia menyebutkan nama Nixon Oil, orang itu terlihat marah. Lantas Ines, istrinya Paul, datang menghampiri. Ines bisa berbicara bahasa setempat. Ines memohon kepada Ray untuk menunjukkan kafe terdekat. Dia juga memberikan Ray sejumlah uang. Ray akhirnya bersedia membawa mereka semua. Di sepanjang perjalanan, hanya keadaan sunyi yang mereka lalui. Kemudian dari kejauhan terlihat patung dewa Aztec yang bernama Tlaloc. Ray memberikan uang yang tadi Ines kasih kepada patung dewa itu sebagai persembahan, katanya sebagai perlindungan. Sedangkan putra lelaki mereka yang bernama Tommy mengambil satu patung kecil yang diganti dengan sebungkus coklat. Akhirnya mereka sampai di kafe tujuan. Tommy memberikan mainan mata bajak lautnya kepada Ray. Paul kemudian menerima telepon dari kantornya jika dia harus melakukan inspeksi ke anjungan minyak di sana. Paul merasa khawatir ya, karena restoran itu sangat sepi pengunjung dan ada seorang pemabuk yang menertawakan mereka. Jadi Paul memberikan tips kepada pemilik restoran untuk memperhatikan atau menjaga keluarganya. Paul telah sampai di pantai. Dia bertemu dengan seseorang yang akan membawanya ke anjungan minyak itu. Di perahu, Paul bertanya, kemana semua orang perginya? Mengapa tidak ada perahu ataupun nelayan yang menangkap ikan? Kata orang itu, banyak terjadi hal buruk. Dia bilang kutukan dewa, tapi Paul malah tertawa mendengarnya. Di pertengahan jalan, orang tersebut memberhentikan perahunya. Dia meminta Paul untuk meneruskan sendiri perjalanannya. Dia merasa ketakutan, namun dia telah menyiapkan sebuah perahu untuk Paul ke sana. Kembali lagi ke Ines dan kedua anaknya. Kata Tommy, tempat itu sangat sepi, bahkan burung pun tidak ada. Tommy sedang menelusuri cerita tentang Dewa Tlaloc. Jika dewa itu marah, dia tidak akan menurunkan hujan di desa tersebut. Setelah itu, pemabuk yang merupakan penduduk lokal di sana mencoba menggoda Ines. Dia kemudian memegang tangan Audrey, putrinya. Ines membawa kedua anaknya keluar untuk pergi dari kafe itu, tapi ban mobil mereka sudah dikempeskan. Jadi dengan terpaksa, Ines membawa kedua anaknya untuk menyusul ke tempat Paul berada. Awalnya orang yang ada di perahu itu menolak, tapi Ines mengeluarkan uang yang banyak untuknya. Paul terlebih dahulu telah sampai di sana. Jika dari atas kita lihat, warna lautan itu sudah berwarna hitam, seperti tercampur minyak. Paul memasuki anjungan, tapi dia tidak menemukan siapapun. Namun tiba-tiba, ada dua orang yang menyergap Paul di sana. Saat Paul mengatakan namanya, orang itu baru melepaskannya. Mereka bingung mengapa Paul bisa sampai di sana. Kemudian dari kejauhan, terlihat ada perahu yang mendekat. Itu adalah perahu Ines dan kedua anaknya. Audrey sempat memegang air laut ya, dia mendapatkan tangannya penuh dengan minyak. Namun kedua orang di anjungan itu terlihat begitu sibuk. Mereka membunyikan suara bising sekeras mungkin. Tujuannya adalah agar yang ada di kapal itu selamat sampai tujuan. Setelah semua sampai di anjungan, tanpa sengaja, Audrey terpleset jatuh ke dalam air. Dia melihat banyak tulang belulang manusia di sana. Audrey menjadi syok ya, tapi dia segera ditenangkan oleh kedua orang tuanya dan disuruh berganti pakaian. Paul dan Ines merasa bingung dengan apa yang terjadi. Tanpa banyak bicara, Cato memberikan teropongnya agar Ines melihat sendiri. Seekor hiu Black Demon muncul dengan berat 70 ton, menyerang perahu nelayan yang tadi. Tommy mengeluarkan patung kecil yang tadi diambilnya. Dia melihat ada patung lain yang sejenis berada di sana. Cato memperkenalkan dirinya kepada Paul. Ines kemudian datang dan bilang ponselnya tidak berfungsi. Kata Cato, radio mereka juga mati. Cato bilang dia dan rekannya Junior sudah beberapa hari terjebak di anjungan itu.
Mereka tidak bisa kemana-mana karena komunikasi terputus. Dan jika mereka memutuskan untuk pergi, nasibnya akan sama dengan nelayan yang sebelumnya. Kata Cato, kebocoran minyak itu sudah terjadi berbulan-bulan dan perusahaan Nixon Oil tidak pernah mengirim orang untuk memperbaikinya. Dan tiba-tiba, singkat cerita, Paul akhirnya mendapatkan denah anjungan itu. Dia berniat menyalakan generator cadangan. Dengan begitu, mereka bisa mengaktifkan radio untuk meminta bantuan. Jadi Cato dan Junior ditugaskan untuk menyelam ke dasar laut. Kata Cato, awal mula anjungan itu dibentuk adalah hal yang bagus. Banyak tercipta lapangan pekerjaan bagi penduduk desa. Tapi belakangan ini standar keamanan mulai diabaikan. Kebocoran demi kebocoran tidak ada yang menangani. Cato juga bilang jika dia percaya Black Demon diutus oleh Dewa Tlaloc yang memperingatkan manusia. Tapi Paul malah marah dan menganggap itu semua adalah mitos. Sebelum pergi menyelam, Junior memberikan kalung keberuntungan miliknya kepada Tommy. Persiapan pun dimulai. Mereka berdua akan masuk ke dalam tabung selam. Paul akan memantaunya lewat kamera. Setelah sampai di dasar laut, Cato dan Junior keluar dari tabung itu. Mereka menemukan ada sesuatu yang rusak di sana. Mereka kemudian berpencar. Cato menemukan ada bom yang terpasang di bawah anjungan. Berbeda dengan Junior yang mulai berhalusinasi dikelilingi oleh potongan tubuh manusia. Junior segera kembali menuju tabung selam itu. Dia menunggu Cato yang belum juga datang. Tapi Black Demon malah mendatanginya. Tiba-tiba, Cato muncul di permukaan. Tidak lama dari itu, tubuh Junior terlihat berada mengapung di atas permukaan air. Tommy kemudian datang menanyakan keberadaan Junior. Kata Audrey, Junior sedang berada di ruang listrik. Cato dan Paul berada di geladak. Paul memanggil-manggil kapal yang ada di seberang, tapi Cato tidak melihatnya. Ternyata itu hanyalah halusinasi Paul saja. Cato menjadi emosi saat Paul bilang ini bukanlah kesalahannya. Ines kemudian datang mencoba untuk menengahi mereka berdua. Paul kemudian kembali ke dalam dan mencoba menyemangati keluarganya. Mereka akan bekerja sama mencari barang yang bisa digunakan yang ada di dalam anjungan itu. Paul mengambil peralatannya. Dia akan mengubah sistem pembuangan saluran air di sana. Dia berharap jika berhasil maka generator akan menyala. Tommy menemukan miniatur Tlaloc dan sebuah perahu kayu dan memasangkan satu persatu patung kecil itu ke dalam perahu kayunya. Yang paling depan adalah Dewa Tlaloc, sedangkan di belakangnya adalah ayahnya. Namun saat perahu itu ditaruh ke dalam air, miniatur punya ayahnya tercebur. Di saat yang sama, Ines menemukan kebenaran tentang dokumen yang dia temukan. Dalam laporan itu, terdapat banyak kebocoran-kebocoran yang tidak aman bagi penduduk setempat. Tapi Paul mencoretnya dan tetap membiarkan proyek itu tetap berjalan. Tak lama dari itu, Black Demon menabrak anjungan tersebut. Tommy tercebur ke laut. Semua orang panik saat tahu Tommy berada di dalam air. Ines yang mendapatkan Tommy lebih dulu, sedangkan Paul dan Cato memancing Black Demon ke arah mereka. Setelahnya Ines memarahi Paul. Dia kecewa dengan suaminya itu. Seandainya Paul tidak mengabaikan laporan, semua ini tidak akan terjadi. Ines bilang Black Demon bukanlah monster, tetapi Paul sendiri adalah monsternya. Paul kemudian berterus terang kepada Cato tentang kesalahan yang dilakukannya. Dia selama ini hanya menjadi boneka dari perusahaan Nixon Oil. Dia tidak menyangka kerusakan akan seburuk ini. Paul bilang dia harus menghentikan bom itu. Paul tahu sudah tidak ada waktu lagi, jadi dia segera mengambil peralatannya. Sementara itu, Audrey menemukan ide untuk membuat lem yang banyak. Mereka akan menambal perahu karet yang berlubang. Di daratan, Ray sendiri melihat sebungkus coklat yang diletakkan Tommy di persembahan patung Tlaloc. Dia menjadi simpatik. Paul kemudian menemui Cato. Dia bilang akan menyelam ke bawah untuk mengambil bom itu. Dia juga akan menutup kebocoran minyak dengan cara manual. Paul meminta Cato untuk membawa keluarganya keluar dengan selamat dari anjungan itu. Di saat yang sama, seluruh anggota keluarga telah selesai menambal perahu karet.
Sebelum misi dimulai, mereka berdoa bersama. Paul berpamitan kepada istrinya. Dia berjanji akan tetap hidup demi keluarganya. Paul kemudian menyelam dengan membawa peralatan di tangannya. Sementara itu, Cato menyuruh semua orang untuk bersiap-siap naik ke atas perahu karet. Paul berhasil melepaskan bom itu ya. Waktunya tersisa kurang dari 6 menit. Black Demon terlihat mulai mengikutinya. Paul sekarang akan mengubah posisi saluran pembuangan minyak. Generator mulai berfungsi. Aksinya Paul berhasil, tapi Black Demon menghampirinya. Paul berhasil selamat dari gigitannya. Dia berada di dalam terali besi. Paul kemudian menelpon Ines dan bilang jika dia mencintainya. Dia juga meminta maaf kepada Cato, juga kepada semua penduduk di kota Bahia. Yang terakhir, Paul berpamitan dengan kedua anaknya. Paul telah mengikat bom itu di tubuhnya. Setelah itu ada sebuah perahu mendekat. Dia adalah Ray. Hujan turun membasahi. Apakah artinya Dewa Tlaloc telah memaafkan? Tapi scene yang terakhir terlihat jika kapal kayu itu tenggelam semua ke dasar laut. Film habis di sini ya Sobat Movie. Sebenarnya menurut Mimin, film ini cukup bagus. Hanya saja penampakan hiunya yang sedikit sekali, sehingga film ini mendapatkan rating yang rendah.